Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembahasan Bupena 4A. Kali ini kita akan membahas Bupena halaman 150 soal Ayo Berlatih. Anak-anak, untuk kita bisa menjawab halaman 150 ini, kita bisa mempelajari halaman 149 mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Oke, sekarang langsung saja untuk yang nomor satu, kita diminta untuk melengkapi tabel berikut ini. Jadi ini ada tabel identifikasi ciri-ciri. Satu, definisi. Definisi dari pantai itu apa? Kemudian sumber daya alam dari pantai itu apa saja? Kemudian pemanfaatan. Nah, kira-kira apa yang dapat diambil manfaat dari pantai? Kemudian empat, mata pencaharian penduduk di pantai itu apa saja? Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu definisi pantai. Kita bisa lihat di sini ya. Pantai ya, pengertian pantai apa? Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut ya, ditulis di sini. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Itu namanya pantai. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam Sumber daya alam bisa kita cari di sini. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai ya. Kemudian sumber daya alamnya apa saja? Ini ada ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut. Ya, kemudian tanaman kelapa dan juga air laut. Itu adalah sumber daya alam yang ada di pantai. Selanjutnya pemanfaatan. Kira-kira di pantai apa yang dapat dimanfaatkan? Ya, pemanfaatannya adalah lahan perkebunan kelapa, pelelangan hasil tangkapan laut, dan tempat wisata. Itu yang dapat dimanfaatkan di pantai. Kemudian untuk poin yang nomor 4, mata pencaharian penduduk. Ya, di pantai ada petani kelapa, petani garam, petani rumput laut dan alga, penambak ikan dan udang, nelayan dan penjaga pantai. Ya, oke, itu kita sudah menyelesaikan untuk pantai. Selanjutnya dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, untuk dataran rendah definisinya adalah bisa dicek di sini ya. Definisi dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian nih sampai laut ya. Kemudian sumber daya alamnya apa? Sumber daya alam dataran rendah. Coba dicari. Ya, sumber daya alam dataran rendah adalah yaitu padi, tebu, karet, kelapa sawit. Nah, kemudian pemanfaatannya apa saja? Pemanfaatan, sekarang pemanfaatan dataran rendah sebagai lahan pertanian, perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Itu ada di dataran rendah. Kemudian mata pencaharian penduduknya di dataran rendah apa aja? Petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Ini yang dominan di dataran rendah. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu dataran tinggi. Untuk dataran tinggi, definisinya adalah dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian. Ini sampai titik ya. Sampai laut. Oke. Selanjutnya sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi yaitu
tumbuhan ya, banyak sekali yaitu teh, stroberi, kentang, wortel dan talas. Untuk hewannya ada ayam, itik, sapi, kambing dan ikan air tawar dan bahan tambang. Nah, kemudian pemanfaatannya untuk apa saja? Lahan pertanian, perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Itu yang ada di dataran tinggi ya. Kemudian mata pencaharian penduduknya adalah petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Oke, selanjutnya nomor 2. Mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Ya, dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh karena tanaman membutuhkan suhu rendah agar dapat tumbuh dengan baik. Ya, karena teh itu tumbuh baiknya dengan suhu yang sangat rendah, yaitu adanya di dataran tinggi. Sedangkan di dataran rendah suhunya lebih tinggi sehingga tidak cocok untuk tanaman teh. Ya, sekian anak-anak pembahasan kali ini halaman 150. Sampai jumpa di pembahasan di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.